3 bel. Iya. 1, 2, 3 bel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Daulah Umayyah 2 di Andalusia. Saya Lutfiana Mutiasari dan teman saya Faliha Sarandeni Suara. Saya Devina Pratini. Saya Ika Sulebiani. Berikut video dari kami. Selamat menonton. Bye. Jelek. Pada awal abad ke-8 Masehi, wilayah Andalusia yang terletak di semenanjung Liberia berada di bawah kekuasaan kerajaan Visigoth. Namun, kerajaan ini sedang berada dalam kondisi politik yang tidak stabil. Konflik internal, perebutan kekuasaan, dan ketidakpuasan rakyat terhadap penguasa membuat wilayah ini mudah ditembus oleh kekuatan luar. Pada saat yang sama, kekuasaan Islam di Afrika Utara telah berkembang pesat di bawah Daulah Umayyah di Damaskus. Wilayah Afrika Utara yang dikelola oleh seorang gubernur bernama Musa bin Nusair yang berhasil menegakkan stabilitas politik serta memperluas wilayah Islam hingga pesisir Samudra Atlantik. Melihat kondisi Andalusia yang lemah secara politik, Musa bin Nusair kemudian mengutus salah satu panglimanya yang paling dipercaya, yaitu Tariq bin Ziyad, untuk melakukan ekspedisi militer ke wilayah tersebut. Pada tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat sempit yang memisahkan antara Afrika dan Eropa. Selat ini kemudian dikenal dengan nama Jabal Tariq yang dalam bahasa Eropa dikenal sebagai Gibraltar. Setibanya di Andalusia, pasukan Tariq bin Ziyad berhadapan dengan tentara Raja Roderick, penguasa Visigoth saat itu. Pertempuran besar terjadi di dekat sungai Guadalete, dan dalam pertempuran ini, pasukan Islam berhasil meraih kemenangan dan Raja Roderick dikalahkan. Kemenangan ini membuka jalan bagi pasukan Muslim untuk menguasai kota-kota penting di Andalusia seperti Cordoba, Toledo, dan Seville. Dalam waktu relatif singkat, sebagian besar wilayah Andalusia berhasil dikuasai oleh kaum Muslimin. Keberhasilan penaklukan ini bukan hanya disebabkan oleh kekuatan militer, tetapi juga karena pendekatan yang digunakan oleh kaum Muslimin. Masyarakat setempat, termasuk umat Kristen dan Yahudi, diberikan kebebasan untuk menjalankan agama mereka dengan syarat membayar jizyah. Pendekatan yang toleran ini membuat banyak penduduk Andalusia menerima kehadiran pemerintah Islam, bahkan mendukung karena dianggap lebih adil dibandingkan penguasa sebelumnya. Sejak saat itu, Andalusia menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam dan berada di bawah pemerintahan para gubernur yang diangkat oleh Daulah Umayyah di Damaskus. Pada periode pertama sejarah Islam di Andalusia tahun 711 sampai 755 Masehi, wilayah ini berada dalam masa pemerintahan para wali yang diangkat oleh pusat kekuasaan Islam setelah penaklukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Secara politik, Andalusia masih berada di bawah otoritas langsung Khalifah Umayyah di Damaskus, sehingga pola pemerintahannya bersifat sentralistik yang sangat bergantung pada kebijakan pusat. Pada masa ini, penguasa Muslim menghadapi berbagai tantangan internal, terutama dari sisa-sisa kekuasaan Visigoth serta komunitas Kristen yang masih bertahan. Pada periode kedua, tahun 755 sampai 912 Masehi, kekuasaan Islam di Andalusia berada di bawah kepemimpinan para amir dari keturunan Bani Umayyah yang dipelopori oleh Abdurrahman Al-Dakhil. Ia tidak hanya berhasil mendirikan pemerintahan Islam yang independen di Cordoba, tetapi juga menyatukan wilayah Andalusia yang sebelumnya terpecah akibat konflik internal. Cordoba kemudian berkembang menjadi pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan melalui pembangunan Masjid Agung Cordoba, lembaga pendidikan, serta penguatan administrasi negara. Para penerusnya seperti Hisham I, Hakam I, dan Abdurrahman II melanjutkan proses institusionalisasi kekuasaan dengan memperkuat hukum Islam, meningkatkan sistem pertahanan dari ancaman eksternal maupun pemberontakan internal, serta mendorong perkembangan ilmu pengetahuan sastra dan seni. Stabilitas politik yang relatif terjaga pada periode ini berdampak pada meningkatnya aktivitas perdagangan, kemakmuran masyarakat, dan terbentuknya tradisi intelektual yang kelak menjadi Andalusia sebagai salah satu pusat peradaban Islam terpenting di Barat Islam. Masuk ke periode ketiga di tahun 912 sampai 1013 Masehi, yang mana periode ini menandai masa keemasan Andalusia di bawah kepemimpinan Abdurrahman III, yang pada tahun 929 Masehi mendeklarasikan diri sebagai khalifah. Di masa ini, Cordoba berkembang menjadi pusat peradaban Islam di barat, tempat bertemunya ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kekuatan politik. Pada masa Hakam II, perhatian besar diberikan pada pengembangan ilmu kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat, termasuk dengan memperluas perpustakaan yang menyimpan ratusan ribu manuskrip. Andalusia mencapai puncak kejayaan dan stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, serta
kemajuan intelektual dan budaya yang mengagumkan di dunia. Selanjutnya, periode keempat pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi, setelah runtuhnya kekhalifahan Umayyah, Andalusia terpecah menjadi lebih dari 30 kerajaan kecil yang dikenal sebagai taifah. Perpecahan ini menyebabkan lemahnya kekuatan politik Islam dan memicu konflik berkepanjangan antar wilayah Muslim. Beberapa penguasa bahkan meminta bantuan kerajaan Kristen untuk menghadapi rival sesama Muslim, yang justru semakin melemahkan posisi Islam di Andalusia. Meski demikian, kehidupan intelektual, seni, dan budaya tetap bertahan dan berkembang di tengah instabilitas politik. Memasuki periode kelima di tahun 1086 sampai 1248 Masehi, karena menghadapi ancaman dari kerajaan Kristen, para penguasa Andalusia meminta bantuan kekuatan Islam dari Afrika Utara. Dinasti Mohabitun dan kemudian Muwahhidun hadir membawa pembaruan politik dan menegakkan nilai-nilai Islam. Andalusia sempat kembali stabil dan mampu menahan tekanan eksternal. Namun, kekuatan ini perlahan melemah. Memasuki abad ke-13, satu persatu kota penting jatuh. Dimulai dari Cordoba, yang mana jatuh pada tahun 1236, dan Sevilla pada 1248, hingga akhirnya hanya Granada yang tersisa sebagai wilayah Islam terakhir. Periode terakhir di tahun 1248 sampai 1492, Granada menjadi benteng terakhir Islam di Spanyol di bawah pemerintahan Daulah Bani Ahmar. Pada masa ini, seni, budaya, dan ilmu pengetahuan tetap mendapat dukungan dengan berdirinya Istana Alhambra sebagai simbol kejayaan peradaban Islam. Namun, konflik internal dan perebutan kekuasaan melemahkan kekuatan politik Granada. Pada tahun 1492, Granada jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia. Meski demikian, warisan intelektual dan kebudayaan Islam tetap hidup dan memberi pengaruh besar terhadap kebangkitan Eropa di era Renaissance. Pada masa Daulah Umayyah di Andalusia, lahir banyak pemikir besar yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran mereka tidak hanya membahas bagaimana manusia mencari harta, tetapi juga bagaimana ekonomi dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahan umat. Dalam video ini, kita akan membahas secara runtut pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Umayyah di Andalusia melalui 5 tokoh utama, yaitu Ibnu Hazm, Ibn Tufail, Ibnu Khaldun, Imam Al-Shaitibi, dan Ibnu Rushd. Ibnu Hazm merupakan salah satu ulama besar Andalusia yang dikenal dengan pendekatan tekstualis dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ia menolak taklid buta dan menekankan pentingnya ijtihad. Dalam bidang ekonomi, Ibnu Hazm sangat menekankan keadilan sosial dan pemerataan kesempatan ekonomi. Salah satu pemikirannya yang paling terkenal adalah penolakannya terhadap praktik sewa tanah. Menurutnya, menyewakan tanah untuk pertanian itu tidak diperbolehkan karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Sebagai alternatif, Ibnu Hazm menganjurkan sistem kerjasama seperti muzaroah dan mugorosah, di mana pemilik tanah dan penggarap bagi hasil dan risiko secara adil. Ibnu Hazm juga menekankan pentingnya kesejahteraan sosial. Jika zakat dan baitul mal tidak mencukupi, maka orang-orang kaya wajib menanggung kehidupan fakir miskin di sekitar. Tokoh yang kedua adalah Ibnu Tufail. Ibnu Tufail adalah seorang filsuf, dokter, dan negarawan muslim yang hidup di Andalusia pada abad ke-12 Masehi. Ia dikenal sebagai intelektual yang mampu mengintegrasikan filsafat, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai keislaman. Ibnu Tufail hidup pada masa ketika peradaban Islam di Andalusia mencapai tingkat intelektual yang tinggi, sehingga suasana keilmuan yang maju sangat memengaruhi cara berpikirnya. Pengalamannya sebagai ilmuwan dan pejabat negara membuatnya melihat kehidupan manusia termasuk aktivitas ekonomi sebagai bagian dari proses pembentukan akal dan moral. Pemikiran Ibnu Tufail terutama dikenal melalui karya filosofisnya yang terkenal, Haybiyakzan. Dalam kisah ini, Ibnu Tufail menggambarkan seorang manusia yang tumbuh sendiri di sebuah pulau dan belajar memenuhi kebutuhan hidupnya secara bertahap melalui pengamatan, akal, dan pengalaman. Dari kisah tersebut, dapat dipahami bahwa Ibnu Tufail memandang aktivitas ekonomi sebagai sesuatu yang lahir dari kebutuhan dasar manusia.
bukan dari keserakahan. Manusia diajarkan untuk mengambil sumber daya alam secukupnya, tanpa merusak keseimbangan alam dan tanpa berlebihan dalam konsumsinya. Dalam konteks ekonomi, pemikiran Ibnu Tufail menekankan kemandirian, kesederhanaan, dan etika. Ia berpendapat bahwa manusia seharusnya tidak bergantung secara berlebihan pada kemewahan materi, karena hal tersebut dapat melemahkan akal dan moral. Aktivitas produksi dan konsumsi harus dilakukan secara proporsional, seimbang antara kebutuhan jasmani dan nilai spiritual. Dengan demikian, ekonomi menurut Ibnu Tufail bukan sekedar alat pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga sarana pembentukan manusia yang berakal, bermoral, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat. Tokoh yang ketiga adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang ulama, sejarawan, sosiolog, dan pemikir besar Islam yang lahir di Tunisia. Namun, pemikirannya sangat berpengaruh dalam tradisi intelektual Andalusia dan dunia Islam secara luas. Ia hidup pada abad ke-14 Masehi ketika dunia Islam mengalami dinamika politik yang kuat, termasuk kejayaan dan kemunduran berbagai dinasti. Pengalaman hidupnya sebagai pejabat pemerintahan, diplomat, dan cendekiawan membuat Ibnu Khaldun memiliki pandangan yang realistis dan mendalam terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam pemikirannya, Ibnu Khaldun memandang bahwa ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan politik. Ia menegaskan bahwa sumber utama nilai ekonomi adalah kerja manusia. Tanpa kerja, tidak akan ada produksi, dan tanpa produksi, tidak akan ada kemakmuran. Oleh karena itu, ia menempatkan aktivitas kerja sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi. Pandangan ini menjadikan Ibnu Khaldun sebagai salah satu perintis teori nilai kerja jauh sebelum pemikir Barat mengemukakannya. Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, masyarakat akan terdorong untuk bekerja, berdagang, dan berinovasi apabila negara mampu menjamin keamanan, keadilan hukum, dan kepastian aturan. Sebaliknya, jika negara bersikap sewenang-wenang, maka aktivitas ekonomi akan melemah karena masyarakat kehilangan motivasi untuk berusaha. Dalam hal keuangan negara, Ibnu Khaldun memberikan perhatian besar pada masalah pajak. Ia menolak kebijakan pajak yang terlalu tinggi karena akan menurunkan semangat kerja masyarakat dan mempersempit aktivitas ekonomi. Pajak yang berlebihan justru menyebabkan pendapatan negara menurun dalam jangka panjang. Sebaliknya, pajak yang ringan dan adil akan mendorong produksi dan perdagangan, sehingga basis pajak menjadi lebih luas dan pendapatan negara meningkat. Pemikiran ini sering dianggap sebagai cikal bakal teori perpajakan modern. Tokoh pemikir ekonomi yang keempat adalah Imam Al-Syatibi. Imam Al-Syatibi merupakan ulama besar Andalusia yang hidup pada abad ke-14 Masehi dan dikenal sebagai tokoh penting dalam bidang usul fikih. Ia hidup pada masa kemunduran politik Islam di Andalusia, yaitu ketika terjadi perpecahan kekuasaan dan berbagai masalah sosial ekonomi dalam masyarakat. Kondisi tersebut mendorong Al-Syatibi untuk memikirkan kembali bagaimana hukum Islam seharusnya dipahami dan diterapkan agar benar-benar mampu menjawab persoalan umat, tidak hanya secara tekstual tetapi juga secara substantif dan kontekstual. Pemikiran utama Al-Syatibi adalah konsep maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan dasar dari diturunkannya syariat Islam. Menurut Al-Syatibi, seluruh hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga dan melindungi 5 unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur ini menjadi tolak ukur dalam menilai apakah suatu kebijakan atau aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, sesuai dengan tujuan syariat atau tidak. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak dipahami secara kaku, tetapi dilihat dari tujuan dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Dalam bidang ekonomi, Al-Syatibi menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan pribadi. Setiap bentuk produksi, distribusi, dan konsumsi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Praktik ekonomi yang menimbulkan ketimpangan sosial, eksploitasi terhadap kelompok lemah, penumpukan kekayaan pada segelintir orang, atau monopoli pasar dinilai bertentangan dengan maqasid syariah karena merusak tujuan perlindungan harta dan jiwa masyarakat luas.
Al-Syatibi menekankan peran negara dalam jaga kemaslahatan ekonomi. Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur kehidupan ekonomi agar tercipta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Negara harus mencegah praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, serta memastikan bahwa harta memiliki fungsi sosial. Dengan demikian, pemikiran Al-Syatibi menegaskan bahwa ekonomi Islam adalah sistem yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan bermanfaat bagi kehidupan sosial. Tokoh pemikir ekonomi yang terakhir adalah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd merupakan seorang filsuf, ulama fikih, dan hakim besar yang hidup di Andalusia pada abad ke-12 Masehi. Ia dikenal sebagai tokoh yang menjembatani antara wahyu dan akal, serta berusaha menunjukkan bahwa ajaran Islam selaras dengan rasionalitas. Latar belakangnya sebagai hakim membuat Ibnu Rushd sangat memperhatikan persoalan keadilan sosial dan penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Pemikirannya, Ibnu Rushd menegaskan bahwa akal memiliki peran penting dalam memahami dan menerapkan syariat. Syariat Islam menurutnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sehingga penggunaan akal diperlukan agar hukum tidak diterapkan secara kaku dan formalistik. Dalam bidang ekonomi, hal ini berarti bahwa praktik muamalah tidak cukup hanya sah secara hukum, tetapi juga secara adil dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Ibnu Rushd sangat menekankan keadilan dalam transaksi ekonomi. Ia menolak segala bentuk praktik ekonomi yang mengandung unsur penipuan, eksploitasi, atau ketidakjujuran, meskipun praktik tersebut mungkin menguntungkan sebagian pihak. Baginya, ketidakadilan dalam ekonomi akan melahirkan ketimpangan sosial dan merusak stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, negara dan aparat hukum wajib memiliki kewajiban untuk mengawasi aktivitas ekonomi agar tidak terjadi penindasan oleh kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Selain itu, Ibnu Rushd juga memandang bahwa kebijakan ekonomi negara harus disusun secara rasional dan berorientasi pada kepentingan umum. Negara tidak boleh membiarkan terjadinya monopoli dan penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Harta, menurut Ibnu Rushd, memiliki fungsi sosial yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Rushd menegaskan bahwa ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengintegrasikan rasionalitas, keadilan, dan etika demi terciptanya kehidupan masyarakat yang seimbang dan bermartabat. Dari materi yang telah kita sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Umayyah di Andalusia menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem ekonomi yang komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Melalui pemikiran Ibnu Hazm, Ibnu Tufail, Ibnu Khaldun, Imam Al-Syatibi, dan Ibnu Rushd, kita belajar bahwa ekonomi bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Nilai-nilai inilah yang tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan ekonomi modern.